Ya, senyum-senyumnya entok ya. Udah di penjara pun masih bisa senyum. Senyum, ya senyum dia. Senyum. Senyum aja terus dia. Kayak nanti. Penjara kok di penjara. Senyum aja. Apakah dia? Bang timbang. Yuk. Bismillah Abi Walib Niwalil Kudus Ilahu Wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, seperti yang kalian sudah lihat di awal, itu adalah penampakan Ratu Entok yang sudah mengalami sidang ketiga kalau nggak salah. Tentu teman-teman sekalian, tahapan demi tahapan, lalu kemudian nanti baru pemutusan apakah Ratu Entok ini ya sesuai dengan undang-undang penistaan agama ya masuk 4 tahun, 5 tahun ya, atau kan ancamannya itu kan kalau nggak salah 5 tahun atau 6 tahun begitu ya. Dan kita lihat nanti seperti apa diberlakukan kepada Ratu Entok sebagai penista agama. Nah teman-teman sekalian, tentu juga hal ini dikawal terus oleh Horas Bangsa Batak ya, HBB, yang di dalamnya ada Islam dan ada Kristen. Nah teman-teman sekalian, tentu saja kita percayakan kepada mereka ya. Dan teman-teman tahu inilah sebuah resiko jika kemudian menjadi seorang penista agama. Mengolok-olok keimanan orang lain. Mengolok-olok kitab suci agama lain ya. Dan jelas ya, Ratu Entok pada waktu itu mengolok-olok gambar sakral atau yang suci dianggap oleh orang-orang Kristen. Jadi di situ kan bukan masalah apakah itu gambar Yesus yang asli atau bukan. Tetapi narasi yang dibangun di videonya itu ya berkesan mengolok-olok dan menghina Tuhan agama Kristen. Nah teman-teman sekalian, Ratu Entok saja yang tentu ringan penistaan yang dilakukannya. Berbeda dengan Nora Aritonang, Uni Rifa, dan si Juma. Yang kemudian juga ini sudah dilaporkan. Dan dengar-dengar dengan laiku si Dosma si Jabat, teman-teman sekalian, habis ini akan dilanjutkan pemeriksaan tentang Nora Aritonang yang menghina tentang nono Tuhan Yesus Kristus ya. Di mana dia katakan, teman-teman sekalian, saya tidak mau menyembah nono dia. Lalu mengolok-olok, menghina, apalagi menggunakan ayat-ayat kitab suci Alkitab, menafsirkan dengan sembarangan. Jelas hukum di Indonesia yang berkata barang siapa yang membahas ayat-ayat kitab suci agama lain tanpa ilmu ya kan, ya, dan juga tidak punya legal standing di situ ya, sebagai ya bahwa ini orang boleh menafsirkan kitab suci agama lain gitu. Ya tentu akan terkategorikan sebagai penista agama. Nah teman-teman sekalian, kita berharap memang hukum diberlakukan secara adil oleh pihak kepolisian sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Nah teman-teman sekalian, tentu hal ini kita nantikan ya. Nora Aritonang, si Uni Rifa, dan si Juma ya. Mereka ini akan pasti ya diproses ya sesuai dengan janji daripada Bang Dosma si Jabat ya. Karena ya tentu saja seperti Uni Rifa sama menghina nonot, menghina Tritunggal. Dengan ini Tritunggal itu begini katanya teman sekalian. Ada penisnya katanya 2 telurnya gitu ya. Ngeri memang. Kalau si Juma membakar ayat kitab suci yang ada di baju kaos. Itu terlepas apakah memang itu karena bencinya, tidak sukanya dengan Ibu Lina Wijaya. Iya kan? Tetapi sudah jelas di situ mengolok-olok ayat. Ayat ini nggak sesuai. Marilah kepadaku semua yang letih lesu katanya itu. Berarti yang kerja di pabrik, yang kerja di pelabuhan, yang bekerja sebagai pemungut sampah dan segala macam, datanglah ya kepada Tuhannya. Menghina simbol-simbol kekristenan seperti burung merpati. Yang dikatakan, oh, ini Tuhannya mereka gitu ya. Ngeri teman-teman sekalian ya, yang dilakukan oleh si Juma. Kemudian
Mereka gantikan ayat yang ada di baju kaos itu. Kenapa bukan Amsal saja ya? Ayo kita memuaskan birahi kita ya sampai pagi karena suamiku sedang tidak ada di rumah. Padahal mereka tahu teman sekalian bahwa itu adalah perumpamaan. Ya, kalimat-kalimat alegoris. Amsal itu penuh dengan alegoris dan nasihat-nasihat teman sekalian. Ya, jadi tidak bisa ditafsirkan secara literal, apalagi ayat dan sebelum dan sesudahnya. Ya, tidak mereka bacakan, mereka tidak mengertikan. Karena itu sebuah nasihat supaya tidak terjerat kepada ya mulut perempuan-perempuan dursila. Ya, nah teman-teman, kita berharap memang pihak penegak hukum di Republik Indonesia ini, khususnya Polda Sumut yang sedang memproses kasus penistaan agama ini, boleh melakukan tindakan yang seadil-adilnya ya, tanpa melihat agama ataupun sogokan ataupun melihat suku ya, ras dan ya hubungan gitu ya. Harus sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Itu yang kita harapkan supaya tidak ada kesan bahwa ini berat sebelah gitu loh. Kalau Kristen yang menista, hukumannya berat. Tapi kalau Islam yang didapat menista agama lain, itu hukumannya ringan-ringan saja. Ya, seperti itu yang biasanya terjadi. Kenapa kita ngomong demikian? Contoh, kita ambil kasus Muhammad KC dengan Yahya Waloni. Ya, di mana Yahya Waloni waktu itu dihukum hanya 5 bulan. Karena alasan Yahya Waloni sebagai kepala rumah tangga dan penanggung jawab atas nafkah istri dan anaknya. Itu. Lalu bagaimana dengan Muhammad KC? Dihukum 10 tahun. Ya, diancam ya, demo besar-besaran umat Islam waktu itu. Tekan pokoknya hukum seberat-beratnya penista agama Islam. Akhirnya Muhammad KC dituntut 10 tahun lalu dikurangi menjadi 8 tahun. Dan saya tidak tahu apakah ada dispensasi setelah itu 6 tahun atau bagaimana. Saya masih belum tahu juga hal itu. Tapi yang jelas Muhammad KC sampai pada hari ini masih di penjara di Ciamis. Nah teman-teman sekalian, tentu dalam perbedaan ini, inilah yang dijaga dan dikawal oleh saudara-saudari kita HBB. Saya secara pribadi, saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur kepada HBB, di mana mereka bersedia untuk mengawal kasus Ratu Entok ini. Bahkan nanti kasus Nora Aritonang, kasus si Uni Rifa, dan juga si Juma. Ya, kita berharap, kita doakan hal itu teman-teman sekalian. Oleh karenanya tetap berhati-hati. Karena ya tentu saja teman-teman sekalian banyak hal kita bisa salah ya. Itu sebabnya jangan kita suka mengganggu kitab suci agama lain. Kita jangan suka mengganggu keimanan orang lain. Mari kita memberitakan iman kita. Itu yang kita lakukan di channel TV Laskar Kristus ini adalah menggunakan hak jawab kita. Sejauh ini saya banyak tanya dengan teman-teman pengacara, masih aman ya, itu aman. Kenapa? Karena kita menggunakan hak jawabnya kita. Dimana teman-teman sekalian Yesus dihina, kitab suci kita dihina, kita luruskan. Mereka baca pelintir ayat-ayat kitab suci kita hadir untuk meluruskan hal itu. Dan sampai pada detik ini metode seperti itu aman-aman saja, karena kita hanya menggunakan hak jawabnya kita. Ya, terus doakan kami teman-teman sekalian di media sosial ini supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan juga dalam pemberitaan Injil. Karena berdasarkan video-video mereka yang menghina kekristenan, berdasarkan itulah kita memberitakan Injil. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all.